Bayangkan kalian bangun tidur lalu tiba-tiba lupa siapa diri kalian sebenarnya. Yang mengerikan, kalian merasa terjebak di dalam tubuh orang lain dan tidak tahu mana kenyataan yang sebenarnya. Nah, buat penonton setia Halo Movie, siap-siap dibuat pusing dengan misteri krisis identitas di dalam film yang satu ini. Gimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Ellie yang sedang tengkurap di tengah jalan. Entah apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya ia baru saja mengalami sebuah kecelakaan. Ternyata ia masih hidup. Ia pun mencoba untuk merangkak dengan kaki yang sudah terluka parah ditambah tangan yang gemetar. Ia tiba-tiba kejang dan kembali normal seketika. Namun inilah yang terjadi padanya. Setelah itu Ellie terbangun dan kebingungan, kok bisa tubuhnya tidak ada luka sedikit pun, sedangkan tadi ia baru saja ditabrak oleh seseorang. Ellie pun mencoba untuk pergi dari sana, tetapi ia malah dihentikan oleh seorang pria yang mengaku sebagai suaminya bernama Bruce. Ellie yang tidak mengenalnya mencoba untuk menyerangnya. Ellie, stay back. Setelah itu ia kemudian dikejutkan dengan seseorang anak perempuan bernama Alice yang memanggilnya ibu, membuat ia semakin kebingungan. Aku nih siapa sih? Suaminya kemudian mencoba untuk menjelaskan bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan sehingga lupa tentang siapa dirinya karena efek samping dari kejadian itu. Melihat itu, Bruce kemudian mencoba untuk menenangkan Ellie, begitu juga dengan Alice yang mengaku sebagai anaknya. Setelah itu Bruce membacakan dongeng sebelum tidur untuk Alice. Alice kemudian bertanya kepada ayahnya bagaimana cara mengembalikan sosok ibunya yang dirindukan. Bahkan ia juga bertanya apakah ibunya masih mencintai dan mengingatnya. Mendengar hal itu, Bruce mencoba untuk menenangkan Alice bahwa ibunya pasti akan mengingatnya kembali. Keesokan harinya Ellie terbangun dan melihat Bruce sudah menunggunya. Di saat itulah Bruce mencoba meyakinkan Ellie bahwa ia sudah pergi ke spesialis saraf dimanapun. Tetapi mereka mengatakan bahwa penyakit Ellie ini sangat langka karena otaknya seperti mengambil cerita sepotong-potong dari yang pernah dialami di masa lalu dan merangkainya menjadi sebuah ingatan palsu seperti mimpi, di mana alam sadarnya merekayasa pengalaman tersebut. So love me. Mommy will always love you. Build the connections to your real memories. You always say the same ones. Mendengar hal itu, Ellie menjelaskan bahwa ia tahu mana yang nyata dan mana yang mimpi. Emang saya bego, ujarnya. Ellie menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Sarah Thompson. Ia mempunyai seorang putra, bukan seorang putri. Bahkan suaminya bukanlah Bruce. Bahkan ia mengingat masa kecilnya hingga gelar di bidang komputer miliknya. Mendengar hal itu, Bruce berkata, "No, Ellie." Melihat sesuatu yang janggal, Ellie kemudian meminta untuk menelpon seseorang. Akan tetapi Bruce mengatakan bahwa pemulihannya adalah dengan cara isolasi, menyendiri, tidak ada tetangga dan tidak ada telepon, hanya dirinya yang tampan. Hal itu membuat Ellie semakin bingung tentang siapa sih sebenarnya dirinya yang asli. I have a degree in computer science from Columbia for Is isolation. Ditambah lagi saat ia sedang mandoi, ia menggosok-gosok punggungnya dan menemukan sebuah bekas lubang yang mirip sekali dengan tali pusar. Ia berkata, "What the fuck? Kok tali pusarku ada dua?" Setelah itu ia mencoba berkeliling di rumahnya dan melihat foto-foto bersamaannya dengan suaminya. Hal itu membuat Ellie bertanya-tanya, kapan ya aku pernah berfoto dengan si pria ini? Ditambah lagi Bruce mencoba mengingatkan Ellie bahwa salah satu foto di dinding adalah foto ayah dan ibunya bernama Joey dan Eva. Hal ini menambah kebingungan Ellie. Meski begitu, ia hanya mengangguk-ngangguk saja karena ia tidak begitu yakin dan percaya dengan perkataan si gondrong. Joe and Eva. Bahkan untuk meyakinkan dirinya sendiri, Ellie mencoba untuk menonton rekaman video lama kebersamaannya dengan Bruce dan Alice. Meskipun belum menerima kenyataan yang sebenarnya, setelah menonton rekaman tersebut, Ellie mencoba meminta maaf pada Alice atas perbuatannya pada malam itu yang sempat menakut-nakutinya. Mendengar hal itu, Alice berkata bahwa ibunya memang kadang-kadang suka lupa dengan dirinya sendiri. Mendengar perkataan itu, Ellie terus bertanya-tanya sambil melihat foto kemesraannya dengan Bruce. Ia kembali bimbang, kok bisa dan kapan
ia berfoto dengan si pria ini. Bahkan setelah dihampiri Bruce, ia kembali bertanya siapa dirinya yang sebenarnya karena ia belum yakin bahwa namanya adalah Ellie. Ia merasa mempunyai ingatan dari orang yang lain, sangat jelas, sangat detail, bukan seperti mimpi. Ia mengingat bahwa dirinya sedang hamidun dan mempunyai seorang putra, bukan seorang putri. Ia juga ingat siapa suaminya dan itu bukanlah Bruce. Bahkan ia juga ingat orang tuanya, bukan yang ada di foto dinding rumah mereka. Sampai-sampai ia mengingat masa kecil dan apa yang pernah ia makan minggu kemarin sebagai seorang Sarah Thompson. Mendengar hal itu, Bruce hanya tersenyum sambil berkata bahwa itu adalah bagian proses pemulihan, sayang. Bruce kembali menegaskan, kaulah istriku yang tercinta. These memories are not my own. Bruce kemudian memutar musik favorit mereka berdua. Meski dalam keadaan tidak yakin, Ellie mencoba meyakinkan dirinya dan berusaha berdansa dengan Bruce, terus membisikkan kata gombalan. Kau begitu cantik sayang saat tersenyum. Pengen ku ike jadinya. Membuat Ellie meneteskan air mata mendengar kata-kata manis yang menegangkan. Malam harinya, Ellie tiba-tiba bermimpi buruk melihat monster. Ia bilang bahwa monster itu sangat mirip dengannya, tetapi bukan dia. Untuk menenangkan Ellie, Bruce kemudian memberikan sebuah senter dan meyakinkan bahwa benda itu bisa menakuti monster yang mencoba menyakitinya. Mendengar perkataan Ellie bertambah bingung, bahkan tangannya tiba-tiba bergetar seperti sedang mau ikah. Keesokan harinya, Ellie mencoba menjadi seorang ibu yang baik untuk Ellis. Di tengah kesuruhan itu, Ellie merasa seolah-olah mereka sedang berada di kebun binatang. Ejo sering mengajaknya pergi ke kebun binatang. Ellie pun bertanya sesering apa Ellis berbicara dengan kakeknya. Ellis pun menjawab setiap hari. Bahkan baru minggu-minggu ini ia mengobrol dengan kakek Joe bersama dengan Ellie malahan. Mendengar kata-kata itu, Ellie kembali bingung, bahkan tangannya kembali gemetar. Melihat ibunya ketakutan, Ellie kemudian mengajaknya untuk bermain petak umpet. Saat Ellie menutup matanya, Ellis langsung berlari bersembunyi masuk ke tengah hutan. Ellie mencoba mencarinya hingga ikut masuk ke tengah hutan. Di sana, ia tiba-tiba melihat sesuatu yang janggal di dalam sebuah plastik. Ia pun mencoba untuk mendekatinya dan terkejut melihat apa isinya. Setelah kabur dari tempat kejadian tersebut, Ellie berteriak histeris mencari Ellis dan seketika itu, ya, Ellis tiba-tiba muncul di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, Ellie langsung membawa Ellis untuk keluar secepat mungkin dari hutan tersebut. Tak lama kemudian, Bruce yang baru saja selesai memeriksa hutan mengatakan bahwa tidak ada siapapun di sana. Hal itu membuat Ellie marah dan berkata, aku melihat sendiri loh dengan mata kepalaku sendiri. Kamu kira aku bohong? Jika kamu tidak memeriksanya, maka aku sendiri akan masuk ke tengah hutan itu. Mendengar hal itu, Bruce yang takut istrinya kenapa-napa mencoba untuk menenangkannya. Ia berjanji akan masuk kembali ke dalam hutan bersama dengan polis untuk melakukan pemeriksaan ulang. Kejadian mengerikan itu, Ellis bertanya kepada Ellie, apakah tadi itu monster, Bu? Namun sebelum menjawab, Ellie tidak sengaja melihat sebuah tanda di belakang leher anaknya yang sama persis dengan tanda di belakang lehernya sendiri, yaitu sebuah pusar. Hal itu membuat Ellie semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres terjadi pada mereka berdua. Okay, and tell them to keep an eye out. Something is out there. Remember? I don't know. Keesokan harinya, Ellie kembali mendesak Bruce untuk mencari sosok yang ia lihat di dalam hutan. Namun Bruce menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan pihak berwenang dan mereka mengatakan tidak menemukan siapapun di sana. Ellie yang tidak percaya terus mengoceh, babi bu bebo, hingga membuat Bruce hilang kesabaran dan langsung membentaknya dengan berkata, antek asing. Bentakan keras itu seketika membuat tubuh Ellie terkejut hingga tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Karena apa? Karena dolar naik. Had some sort of stress hallucination. Setelah sadar, Ellie melihat Ellis menangis karena tidak mau kehilangan dirinya. Akan tetapi tiba-tiba Ellie kejang-kejang kembali yang membuat Ellis semakin ketakutan. Sementara di sisi lain, Bruce kelihatan sangat frustasi. Ia bahkan membanting kursi demi menumpahkan rasa kesalnya. Cerita kemudian kembali ke Ellie. Setelah melihat gambar milik Ellis, ia tiba-tiba mengalami kejang-kejang lagi. Bruce yang melihat hal itu kemudian berkata bahwa kondisi Ellie sudah tidak bisa disembuhkan. Ia mengaku sudah berulang kali mencoba mengingatkan Ellie, tetapi Ellie tetap tidak ingat apa-apa. Hal itu membuat Bruce kehilangan kendali hingga langsung mencak secara membabi brutal. Kejadian mengerikan itu dilihat oleh Ellis yang langsung berteriak menyuruh ayahnya untuk segera menghentikan tindakan tersebut. Di saat itulah Bruce kemudian menyuruh Ellie untuk segera masuk ke kamarnya. Jika tidak, ya dia akan marah. Di saat itulah
Ellie kemudian mencoba untuk kabur, sementara Bruce langsung bergerak mengejarnya. Di saat itulah Bruce langsung dihantam batu. Ellie kemudian masuk ke salah satu gudang untuk bersembunyi. Namun di dalam gudang tersebut ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ternyata selama ini seluruh kegiatannya direkam. Ia bahkan menemukan sebuah kaset rekaman pribadi milik Bruce yang mengungkap bahwa suaminya itu adalah seorang ilmuwan jenius. Di dalam rekaman tersebut Bruce menjelaskan bahwa tubuh Ellie saat ini bukanlah tubuh asli manusia, melainkan bahan sintetis yang digabungkan dengan DNA biologis. Bruce menjelaskan bahwa istri dan anaknya yang asli sebenarnya sudah namun ia berhasil menemukan sebuah teknologi canggih yang bisa menciptakan kembali identitas yang sama persis dengan mereka. Bahkan teknologi cloning manusia ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Sangat-sangat jenius. Setelah mendengar penjelasan itu, Ellie membuka rekaman video lain yang memperlihatkan diri sendiri saat Bruce mencoba meyakinkan bahwa dia adalah Ellie. Di saat itulah Ellie melihat bahwa teknologi buatan Bruce sempat gagal beberapa kali karena DNA yang ditanamkan menolak tubuh sintetis tersebut, sehingga subjek yang gagal harus dimusnahkan. Ciri-cirinya, subjek sering mengalami kejang-kejang, tangan tiba-tiba gemetar, dan perilakunya tiba-tiba menjadi sangat kasar tanpa diprediksi. Itu sih menurut Mimin ciri-ciri narko itu. Eventually becoming nothing more than an ant at the photos. Try to. Tepat setelah Ellie menyadari kenyataan mengerikan bahwa dirinya hanyalah manusia buatan, Bruce tiba-tiba muncul di gudang tersebut dan langsung mengkeknya. Setelah itu Bruce menanamnya bagaikan ubi dan membersihkan sisa darahnya yang berserakan. Bruce kemudian mendatangi Alice untuk menenangkannya atas kejadian mengerikan yang baru saja ia lihat itu. Namun tak lama setelah itu, Bruce langsung mencekik anaknya sendiri karena menganggap produk cloning yang ini juga gagal. Setelah melakukan aksi kejamnya, Bruce kembali ke meja komputer untuk memproses ulang pembuatan manusia ciptaannya dari segumpal zat biologis. Setelah mengaktifkan mesin tersebut, ia pun melangkah pergi meninggalkan gudang laboratoriumnya. Malam hari pun tiba tanpa disadari oleh Bruce yang sedang sibuk melakukan perpindahan program ke tubuh sintetis baru. Ellie yang sebelumnya telah dikubur ternyata bangkit kembali dan menyaksikan seluruh apa yang dilakukan oleh Bruce. Setelah Bruce keluar dari ruangan, Ellie segera masuk mencoba menghubungkan DNA-nya ke komputer. Ia memindahkan seluruh memori ingatan masa lalunya agar tubuh baru yang dicetak nanti tetap mengingat semua kejadian yang mengerikan yang telah dialaminya. Sementara itu, Bruce belum menyadari bahwa Ellie yang lama telah memodifikasi DNA karena ia sedang asyik mengenang masa lalu sambil melihat rekaman video istri dan anaknya yang asli. Bruce kemudian kembali ke gudang laboratorium di saat Ellie dan Alice yang baru selesai dicetak. Bruce sama sekali tidak menyadari bahwa kesadaran Ellie yang lama kini sudah berpindah ke dalam tubuh cloning yang baru tersebut. Bruce kemudian menggunakan alatnya untuk menghidupkan Alice terlebih dahulu. Sebagai cloning yang baru, Alice tentu saja lupa dengan kejadian mengerikan saat ayahnya dirinya tadi. Setelah itu Bruce menghidupkan Ellie yang baru. Begitu terbangun, Ellie langsung memeluk Bruce dengan erat. Melihat hal itu, Bruce merasa sangat terharu dan berharap dalam hati semoga ciptaannya kali ini sangat sempurna. Mereka pun kemudian melakukan adegan intim suami istri. Namun semua itu hanyalah manipulasi dari Ellie yang baru agar Bruce percaya bahwa ia adalah Ellie yang sempurna. Setelah momen itu, Bruce tersenyum puas karena merasa ciptaannya kali ini sangat mantap dan berhasil. Di sisi lain, Ellie yang versi lama tubuhnya sudah rusak tampak berjalan tertati-tati menuju rumah tersebut. Di laboratorium, Bruce kembali mengecek komputer untuk menjalankan proses pemulihan sistem. Rupanya diam-diam Bruce sedang mencoba untuk membuat tiruan dirinya sendiri dengan menggunakan data kesadaran yang telah disimpan dengan kecocokan DNA miliknya. Melalui teknologi itu, ia berusaha menciptakan kembali Bruce yang lengkap dengan ingatan serta kepribadian sebagai cadangan. Namun saat memeriksa log aktivitas terakhir komputer, Bruce menemukan fakta yang mengejutkan. Terdapat data kesadaran baru yang tiba-tiba muncul tanpa riwayat apapun. Lebih aneh lagi, file kesadaran utama ternyata telah dimodifikasi oleh seseorang. Hal itu membuat Bruce langsung curiga bahwa ada yang diam-diam menyusup dan mengubah sistem di komputernya.
Pada saat yang sama, Ellie yang baru berniat untuk menghancurkan gudang penelitian milik Bruce demi mengakhiri semua kegilaan ini. Di tempat yang berbeda, Ellie yang rusak tiba dirubah untuk menyelamatkan Alice. Akan tetapi karena penampilan kini sudah hancur dan mengerikan, Alice justru menjadi sangat ketakutan melihat ibunya dan langsung mencoba kabur dari sana. Kembali ke gudang penelitian, Ellie yang baru mencoba untuk membakar tempat tersebut. Di saat itulah ia melihat pemandangan yang mengerikan. Gumpalan daging menjijikan berisi penuh dengan mata yang seolah-olah hidup. Tiba-tiba Bruce datang dan membergokinya. Dengan frustasi Bruce berkata, "Aku harus gimana? Aku berusaha menyelamatkan mereka. Setiap hari aku merasa sangat sakit." Mendengar perkataan itu, Ellie menjawab, "Aku punya kehidupan sendiri dan aku bukan istrimu lagi. Aku hanyalah benda yang kau ciptakan." Ellie bahkan memohon agar Bruce menghentikan semua tindakan gila ini dan membebaskan mereka. Mendengar hal itu, Bruce menolak mentah-mentah hingga akhirnya terjadi perkelahian sengit di antara keduanya. Namun di tengah perkelahian itu, tubuh Ellie tiba-tiba mengalami kejang-kejang hebat hingga membuatnya langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Sementara itu di sisi lain, Alice mencoba untuk bersembunyi dari kejaran Ellie versi rusak yang mencarinya bersamaan dengan Bruce yang sedang bersiap untuk mengubur Ellie yang baru. Sebelum menguburnya, Bruce sempat mengambil cincin pernikahan dari jari jemari Ellie yang baru. Di saat itulah Ellie yang baru tiba-tiba bangkit dan hidup kembali. Bersamaan dengan itu, Ellie berusaha datang menerobos dan langsung mendorong Bruce masuk ke dalam lubang galiannya sendiri. Tanpa membuang waktu, Ellie yang baru langsung membakar Bruce hidup-hidup di dalam lubang tersebut. I'm not fucking Ellie. Setelah kejadian mengerikan itu, Ellie yang baru segera menghampirinya dan memeluk erat Alice untuk menenangkannya. Keesokan harinya, mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu, memulai hidup baru berdua saja tanpa ada satupun yang tahu bahwa mereka sebenarnya adalah manusia buatan dengan kulit sintetis. Beberapa jam kemudian di dalam gudang laboratorium, sebuah tubuh baru terlihat sedang diproses menggunakan DNA Ellie Carter yang sudah meninggoy. Setelah tubuh itu selesai dibentuk, sistem otomatis mencoba menanamkan berbagai data kesadaran dan mempersiapkan proses kebangkitan. Meskipun sistem sendiri belum yakin apakah kesadaran yang dimasukkan benar-benar cocok dengan tubuh baru tersebut. Adegan misteri itu yang menjadi penutup dan film pun tamat. Menurut Mimin, film ini sangat layak mendapatkan rating 10 dari 10. Kenapa? Karena film ini berhasil menyajikan konsep yang unik dan berbeda dari kebanyakan film fiksi yang pernah Mimin tonton. Ceritanya menggabungkan kehidupan manusia, kecerdasan buatan, dan misteri identitas dengan sangat-sangat menarik. Selain itu, Mimin juga punya teori bahwa Bruce sebenarnya belum benar-benar matoy. Sebelum kejadian besar di akhir film terjadi, Bruce sempat menyalin DNA dan data dirinya sendiri di komputer laboratorium. Hal itu seolah menunjukkan bahwa ia sudah mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi, sehingga ia menyiapkan salinan dirinya sendiri sebagai cadangan. Yang membuat film ini berhasil memberikan pengalaman penonton yang berbeda dibandingkan film-film lain yang sejenisnya. Jadi itulah alasan Mimin memberikan nilai sempurna 10/10 untuk film ini. Kalau menurut kalian sendiri, apakah Bruce benar-benar sudah atau justru ia sudah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dari Halo Hui, bye bye.